Hai guys, selamat datang di podcast Politik di Antara Kita. Hari ini kita memiliki episode spesial yaitu UAS MSC 5293 Political Communication, dan dalam episode ini kita akan membahas satu isu politik nasional yang sedang hangat. Isunya adalah bagaimana strategi political public relation pemerintah dalam menangani isu makan bergizi gratis atau MBG di tahun 2024 dan 2025. Di hari ini kita punya dua narasumber dari pro dan kontra. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Nama saya Angelika Stacy Kwandi, bisa dipanggil Stacy. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 5. Nama saya Rafid Arif Fazli, biasa dipanggil Rafid. Saat ini juga saya berada di semester 5. Oke, jadi Stacy dan Rafid lagi di semester 5 ya? Iya, benar. Oke, kita lanjut. Jadi di isu ini tuh menuai pro dan kontra. Bukan hanya di soal kebijakannya, tapi juga bagaimana pemerintah mengemas narasi, membangun citra, dan juga mengelola opini publik dari strategi komunikasi politik dan digital. Dan karena pengemasan narasi ini, banyak masyarakat yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang juga netral. Hari ini kita akan membahas dari sudut pandang masyarakat yang pro dan juga kontra, diwakilkan oleh Stacy dan juga Rafid. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan pertanyaan pertama. Saat pertama kali kebijakan ini dikabarkan ke masyarakat Indonesia, reaksi kalian tuh seperti apa sih? Kayak kalian setelah membaca em, informasinya dan newsnya, menurut kalian tuh ini tuh bagus atau tidak, atau ini kalian kaget atau kalian nggak percaya? Boleh dijawab dulu? Kalau kalau saya sih kaget ya, karena dari sekian banyak permasalahan di Indonesia yang diambil sekarang makan gratis. Padahal kan masih banyak hal yang lebih urgent Iya. untuk dapat ditangani, seperti misalkan jaringan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Terus juga eh, mungkin bisa membantu orang yang kurang mampu, keluarga yang kurang mampu, walaupun sudah ada programnya, cuman kan terlihat belum efektif ya. Jadi begitu. Oh, kalau menurut saya justru sebaliknya sih. Menurut saya program ini walaupun terkesan kecil, cuman sekedar makanan gratis, tapi menurut saya ini merupakan kayak program yang sangat baik dengan tujuan yang sangat baik yang mungkin kalau menurut saya ya, kayak mungkin kita bisa bilang ini terkesan kecil atau belum sepenting atau sesignifikan masalah-masalah yang lain yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya, program ini merupakan kayak langkah kecil yang dapat memberikan harapan bagi masyarakat, terutama anak muda yang belum mampu atau kurang beruntung gitu. Soalnya menurut saya kayak justru, eee, ini sangat membantu untuk keluarga yang kurang beruntung. Kenapa? Karena menurut saya makanan itu merupakan basic needs dan banyak keluarga itu masih mengalami kesusahan untuk sekedar membeli makanan. Oke, jadi dari Rafid lebih mementingkan isu-isu yang lain. Kalau dari Stacy ya ini isu yang harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya saya mau lanjut, tapi ini pertanyaan menuju ke pro. Jadi dalam konteks politik public relation, bagaimana Stacy melihat komunikasi pemerintah terkait MBG ini? Kalau menurut saya pemerintah dalam menangani, apa, Narasi komunikasi. dalam melakukan political PR ya berarti. Dalam melakukan political PR itu sudah cukup baik, di mana, saya bisa melihat bahwa pemerintah itu sudah sangat aktif dalam melakukan, news management melalui misalnya konferensi pers, hingga video-video edukasi yang dapat kita temukan di media sosial. Di mana menurut saya hal ini tuh sangat penting, kenapa? Karena kita sama-sama tahu, program ini merupakan program yang besar sehingga, membutuhkan
diberikan pemahaman yang jelas gitu. Kalau menurut saya ya memang pemerintah sudah terlihat aktif ya, sudah terlihat aktif, sudah memberikan konten edukasi yang baik juga terhadap program makan bergizi gratis ini. Cuman yang muncul pertanyaan itu kenapa tidak ada transparansi biaya? Apalagi kan MBG sendiri kan memakan dana yang sangat banyak pastinya ya, mungkin miliaran atau sampai triliunan gitu. Alangkah baiknya apabila setiap kebijakan pemerintah terkait dana itu kan harusnya transparansi ke rakyat, kita sebagai rakyat yang membayar pajak juga berhak tahu gitu loh. Jadi duit kita bayar pajak nih larinya kemana, larinya kayak gimana gitu loh. Dan transparansi ini juga akan mempersempit eh, ruang untuk korupsi gitu. Oke, sebenarnya iya juga sih bisa dilihat dari, sisi itu juga ya dengan transparansi dari, pemerintah. Tapi, apakah itu sesuatu yang paling dikhawatirkan dari, kebijakan MBG ini atau selain dari, transparansi dana, ada lagi? Sebenarnya yang mengkhawatirkan itu eh, yang pertama itu urgensinya, karena MBG ini kan dikhususkan untuk siswa-siswa kan ya. Iya. Kalau misalkan seperti itu, kenapa tidak dibuat seperti makanan bergizi gratis untuk yang kurang mampu? Mmm, Karena sekolah-sekolah juga pasti kan sudah banyak juga yang mampu kan, ada mhm. kalangan yang mampu juga. Dan terus eh urgensinya juga terkait MBG ini, seperti yang saya bilang tadi di awal, itu menurut saya masih banyak isu yang lebih penting gitu loh dibanding MBG untuk siswa sekarang ini. Karena saya sekolah pun juga ya pasti dikasih duit jajan. Ya Mhm. mungkin itu untuk kalangan yang mampu ya. Iya. Kita bicara tentang kalangan yang mampunya dulu. Untuk kalangan yang mampu ya pasti kan dikasih duit untuk jajan, untuk beli makan atau dibekelin gitu kan. Dan misalkan program MBG ini dibuat dikhususkan untuk orang yang kurang mampunya, ya itu kan bisa apa ya? Mungkin bisa lebih diperbaiki lagi buat tujuannya gitu. Tapi kalau menurut saya justru saya merasa kalau, framing yang diberikan pemerintah itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, menurut saya dengan framing investasi SDM, pemerintah itu justru mengajak publik itu untuk melihat, eee, manfaat jangka panjang dari program ini dan bukan sekedar dari biaya jangka pendek. Karena, eee, framing ini menurut saya sudah strategis dan sesuai dengan teori strategic PR. Mmm, Nah, ini masalahnya nih ya, masalahnya oke. framing itu terlalu simplistik. Nah, jadi ketika biaya nanti mencapai triliunan rupiah, publik itu berhak buat tahu gitu detail penggunaan anggarannya. Framing semacam ini bisa membuat isu kompleks gitu, apalagi kan dengan kondisi rakyat yang kurang percaya pemerintah kan, karena isu-isunya juga cukup banyak gitu loh. Jadi penting untuk ya memberikan transparansi tentang detail pendanaan. Tuh. Sorry, tapi menurut saya justru, tidak bisa dikatakan simplistik. Kenapa? Karena, pemerintah itu memang perlu menyederhanakan informasi agar mudah untuk diterima dan dicerna oleh masyarakat. Sedangkan kalau misalnya pemerintah itu mengemas secara terlalu teknis, justru pesannya itu tidak akan tersampaikan di masyarakat. Kayak masyarakat itu butuh pengemasan yang mudah, Simpel, yang iya. simple, yang mudah diterima, yang mudah dimengerti gitu. Ya, saya setuju untuk apa namanya penyampaian yang simpel, tapi kita harus ingat lagi penyederhanaan itu tidak boleh menghapus fakta penting gitu loh. Karena buat banyak masyarakat juga tentang transparansi biaya ini sangat diperlukan gitu loh untuk mendapatkan kembali kepercayaan kepada pemerintah gitu. Oke, jadi, cukup hangat ya pembahasannya dari pro dan kontra. Tetapi, mmm, banyak nih orang-orang di publik itu mempertanyakan soal anggaran. Kalau dari situ saya juga,
bisa melihat kalau itu jadi pertanyaan besar ya. Menurut kalian nih, komunikasi pemerintahan itu udah transparan belum? Atau menurut kalian tuh mereka, eee, menyembunyikan anggaran untuk bisa diambil untuk kepentingan pribadi? Karena banyak juga orang-orang di media sosial pas awal-awal keluar kebijakan ini tuh mereka, langsung berasumsi kalau ini tuh cuman, mmm, kayak alibi untuk bisa menjalankan penggalapan uang pribadi. Nah jadi, mmm, komunikasi pemerintah tuh sebenarnya udah transparan atau harus lebih ditingkatkan lagi menurut kalian? Kalau dari pandangan saya sih, menurut saya sih sebenarnya sudah cukup, karena pemerintah sudah, menyediakan beberapa senario anggaran yang menjelaskan tahapan tahapan implementasi bertahap dan, apa ya, menegaskan bahwa, eee, program ini tuh tidak sepenuhnya hanya dibebankan kepada APBN langsung gitu. Justru di situ masalahnya, karena datanya berubah-ubah gitu kan. Hari ini bilang angka sekian, besok bilang angkanya sekian. Nah, itu membuat publik tuh juga merasa bingung. Transparansi itu bukan soal kita ya gimana kita sebanyak-banyaknya kita berbicara aja, tapi bicara dengan data yang konsisten juga. Tapi menurut saya sih, kalau misalnya soal masalah perubahan angka ya, secara secara realistis aja, menurut saya perubahan angka itu masih sangat sangat wajar dalam proses, perumusan kebijakan gitu. Karena kita ya nggak ada yang tahu yang pasti kan, kayak, biaya aja bisa naik turun secara tiba-tiba gitu-gitu. Ya, itu merupakan hal yang wajar juga sebenarnya, tapi komunikasikan dengan jujur gitu. Jangan hanya saat ada tekanan publik baru mengklarifikasi gitu loh. Dari kacamata crisis communication juga ini kan kurang strategis gitu. Jadi jangan ketika ada kasus nih dituntut oleh rakyat baru mengklarifikasi, no segini nih dananya. Harusnya tanpa tanpa rakyat seperti itu juga pemerintah udah memberikan datanya gitu. Oke, iya sih, saya juga cukup bisa setuju dengan dua-duanya ya, ada sisi yang baik dan juga enggak dari kebijakan ini. Tapi dari banyaknya, resiko-resiko transparansi dan juga, eee, pembohongan dan juga ya yang isu-isu sekarang ya, menurut kalian kalau, kebijakan MBG ini diimplementasikan saat kalian menjadi siswa, apakah itu, sangat membantu kalian, sangat, mendukung kalian dalam, mmm, pembelajaran kalian dan juga keseharian kalian, bisa bisa dipikirkan kalau kalian itu, mmm, anak-anak sekolah yang di sekolah negeri, karena yang dapat makanan itu kan sekolah negeri ya. Kalau kalian di posisi itu menurut kalian ini, baik nggak? Kalian seneng nggak kalau ini terjadi ke kalian? Boleh. Kalau menurut saya sih ya kembali lagi, ya syukurnya kalau dari pandangan saya ya, kalau dari posisi saya untungnya, syukurnya saya tuh masih berasal dari latar belakang yang cukup bisa dikatakan privilege ya. Jadi saya tidak pernah merasakan posisi di mana saya harus mengkhawatirkan saya bisa makan saya bisa makan atau tidak besok gitu. Sedangkan, tapi kalau misalnya melihat dari kalau saya memposisikan diri kepada anak-anak di luar sana yang mungkin masih lebih kurang beruntung daripada saya, menurut saya itu sangat-sangat membantu karena, eee, ya kembali lagi yang seperti yang saya bilang di awal, menurut saya makanan itu merupakan basic needs kita gitu ya, sama seperti rumah, tempat tinggal gitu kan. Makanan itu merupakan basic needs manusia gitu. Jadi, menurut saya kalau misalnya pemerintah dapat membantu, keluarga-keluarga ini dalam memastikan setidaknya anaknya bisa makan, menurut saya itu sangat berarti. Kenapa? Karena,
artinya, uang-uang mereka yang lain bisa dialokasikan ke kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain gitu. Nah, ya tapi kan balik lagi kalau menjawab dari eh apa namanya pendapat Stacy tadi, yang dapat makanannya kan cuma siswanya doang, keluarganya enggak gitu loh. Kenapa enggak dibuat program ini buat ya makan bergizi gratis untuk keluarga yang kurang mampu aja gitu loh, biar satu keluarga juga dapet. Kan kalau misalkan kayak gini juga pasti ada siswa yang tidak makan MBG ya. Bisa kita lihat seperti di TikTok atau di mana gitu kan suka pernah lihat ya. Ada ada MBG yang tidak termakan gitu loh. Kan lebih baik kalau misalkan ya udah bener-bener MBG ini buat orang yang kurang mampu aja gitu loh. Nggak mesti harus siswa gitu. Kalau soal itu mungkin kalau menurut saya ya kembali lagi kan seperti yang pendapat Rafid di awal kayak banyak saat ini tuh hari ini tuh banyak isu-isu di Indonesia yang juga butuh perhatian gitu. Sehingga menurut saya kenapa, pemerintah hanya menyentralisasikan khusus ke siswa itu karena untuk ya ini cuman membantu gitu. Seperti yang saya bilang kayak membantu orang tuanya kayak setidaknya mereka tahu kalau misalnya anaknya itu bisa makan gitu, sehingga mereka bisa bekerja dan uangnya tuh dipakai untuk yang lain, misalnya buat mereka juga. Kadang kan banyak apalagi orang tua ya, insting orang tua itu kadang mereka juga suka merasa kayak, "Yang penting anak aku makan dulu, aku nanti aja," gitu. Tapi padahal kayak anak-anak ini tuh membutuhkan orang tuanya. Sehingga kalau misalnya anaknya itu bisa dibantu oleh pemerintah, menurut saya orang tuanya juga jadi berkesempatan untuk memperhatikan dirinya gitu, untuk anak-anaknya. Ada lagi ada? Balik ke host Oh aja. iya. Oke. Iya, dari jawaban kalian juga sih, saya juga melihat di media sosial juga ya. Contohnya kayak di berbagai kota, MBG-nya tuh berbeda-beda dan ada yang kurang diperhatikan atau kayak ada pihak-pihak yang mengurus MBG di sekolah-sekolah tertentu yang memakai dananya tuh yang tidak baik. Karena yang saya lihat beda, ada yang dapat protein ayam, ada yang nggak dapet, ada yang makanannya busuk. Jadi kayak itu butuh ini juga sih, butuh pemerataan untuk kebijakan ini. Nah, sekarang kita, lanjut ke topik di digital communication ya. Jadi pemerintah kan aktif banget nih buat infografis, video, dan konten-konten di media sosial. Mungkin sering lewat di, For You page kalian, dari pemerintah-pemerintah yang mungkin buat konten yang, lucu, mungkin yang, eee, animasi. Iya. Jadi menurut kalian dari konten-konten ini tuh, sebenarnya efektif nggak dengan kebijakan-kebijakan ini dan juga narasi yang mau disampaikan atau itu cuma ya membangun brand dan image-nya aja begitu? Kalau menurut saya sendiri sih, digital communication ini sangat efektif ya dan sangat membantu. Kenapa? Karena kalau dari yang saya lihat di media sosial, itu, konten-konten ini juga engagement-nya tinggi sehingga Eee, menurut saya banyak orang yang akhirnya paham dengan konsep dasar MBG dan ikut melihat isu ini karena, konten-konten visual itu menurut saya membuat informasi lebih accessible buat kayak semua orang gitu, nggak cuman orang tua, anak muda juga gitu. Kalau menurut saya engagement tinggi itu bukan berarti efektivitas yang tinggi. Banyak postingan pemerintah yang disable komen biasanya. Kalau misalkan sudah dikritik habis-habisan, bukannya klarifikasi, malah disable komen duluan. Terus juga ya kan hal-hal kecil kayak gitu kan apa ya? Membangun persepsi gitu ke masyarakat kayak misalkan ada tokoh pemerintah yang terkena kasus lalu dia disable komen, itu menurut saya sebagai rakyat wajar apabila saya berperspektif ya orang tersebut tidak mau mendengar apa-apa dari rakyat gitu. Terus juga tidak merespon pertanyaan publik. Nah,
gimana cara dialog berdua arahnya di digital komunikasi ini apabila pemerintah sendiri tidak merespon pertanyaan publik gitu. Yang idealnya kan harusnya interaktif gitu. Terus kalau balik lagi ke infografis, infografis biasanya bencana alam itu sering terlihat wajah tokohnya yang lebih besar daripada eh, empatinya sendiri terhadap bencana alam gitu. Tapi kalau menurut saya justru kalau semua komentar itu ditanggapi sama pemerintah, lalu kapan mereka bekerja? Karena ya menurut saya konten-konten ini, ditaruh di luar sana itu justru sebenarnya, bukan fokus ke apa ya, bukan fokus ke pemerintahnya gitu, justru kayak ini konten-konten ini tuh cuman sebagai awareness gitu, awareness buat kita, buat tahu kondisi saat ini, buat awareness untuk kita untuk lebih peka, lebih melihat, situasi orang lain, keadaan di sekitar kita, yang kayak gitu sih kayaknya. Eh Kalau menurut saya ya, ya, ya kita realistis aja lah sebagai manusia juga kita nggak bisa semuanya kita tanggepin komentarnya. Cuman kan ya kita tetap harus menanggapi gitu pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang penting. Untuk apa? Untuk memberitahu kalau pemerintah ini juga membuka ruang diskusi publik. Gitu kan balik lagi kita sebagai negara yang demokrasi gitu. Itu kan ya jadinya kan ya ibaratnya nggak kayak yang udah-udah gitu loh. Bukan komunikasi satu arah doang, tapi itu kan baru menunjukkan komunikasi yang dua arah gitu. Oh, iya. Iya, jadi ya cukup efektif atau tidak efektif mungkin dari pandangan sendiri ya. Tapi kalau bisa saya tambahkan dengan komen tadi yang kalau semua komentar ditanggapi kapan pemerintah bekerja, menurut saya ya, kalau saya bisa tanggapi ya, menurut saya pastinya ada divisi di pemerintahannya itu yang mengurus digital communication dari pemerintahan. Jadi ya pemerintah tetap bekerja, tapi ada section lain yang khususnya di situ. Tapi terkadang juga yang section di khusus itu, mmm, menurut saya lebih menonjolkan, mmm, visual dari pemerintahannya, dari, tokoh-tokohnya. Ya, tapi saya setuju juga kalau, mmm, memang informatif sekali ya, yang kita bisa memahami, kebijakan-kebijakan juga dari, eee, postingan-postingan di sosial media dari pemerintahan ini. Oke, jadi nih, podcast kita ini, tim di podcast kita sudah melakukan Vox Pop ke mahasiswa dan hasilnya tuh cukup seimbang. Jadi 33,3% percaya pada komunikasi pemerintah, 66,7% ragu atau tidak percaya karena kurang transparan. Dari perbedaan, hasil data ini, tanggapan kalian tuh bagaimana dari orang yang tidak percaya dan orang yang percaya? Kalau saya mewakili orang yang percaya, menurut saya hasil ini masih sangat wajar. Kenapa? Karena program sebesar MBG pasti membutuhkan proses untuk dipahami publik, untuk dapat diterima gitu istilahnya. Dan menurut saya angka 33% ya, angka 33% yang percaya itu justru menunjukkan bahwa adanya kayak dasar atau foundation komunikasi yang sudah berjalan gitu. Di mana pemerintah juga sudah berupaya melalui, tadi infografis atau mungkin konferensi pers dan konten edukatif, di mana mungkin yang saya dapat setuju mungkin ya tantangannya memang adalah bagaimana pemerintah itu, ke depannya bisa meningkatkan awareness dan understanding dari, eee, mahasiswa yang di mana kalau saya sendiri, saya sih percaya kalau seiring berjalannya waktu, dan implementasi dari program ini juga sudah semakin jelas, pasti,
tingkat kepercayaan masyarakat itu otomatis bakal meningkat juga gitu. Justru yang kita pertanyakan atau yang bisa kita garis bawahi itu 66,7%-nya. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, itu kan mayoritas dibanding yang setuju dan tidak setuju, yang dibanding yang puas dan tidak puasnya. Angka 66,7% ini kan menunjukkan orang yang tidak puasnya ya. Artinya strategi komunikasi pemerintah memang belum memenuhi harapan publik muda gitu, terutama dalam hal transparansi anggaran dan konsistensi informasi. Ini sesuai kritik banyak pihak bahwa pemerintah terlalu fokus pada framing positif dan image building, tetapi tidak terlalu terbuka pada rincian teknis. Nah, mahasiswa sekarang nih kan banyak yang kritis nih. Nah, mereka ingin data, bukan sekedar narasi aja gitu. Jadi, ya saya pribadi juga merasakan hal yang sama gitu loh. Apalagi kan setelah pemerintah, ada beberapa oknum pemerintah yang melakukan melanggar hukum. Dari situ kan juga pastinya akan muncul trust issue pada masyarakatnya. Dan menurut saya ya wajar apabila pemerintah harus lebih kuat lagi, harus lebih berusaha lagi untuk mengembalikan kepercayaan itu kepada masyarakat gitu. Saya izin menambahkan, kalau menurut saya setuju kalau publik kritis itu sangat penting. Tapi kita juga harus melihat bahwa pemerintah itu, sudah membuka ruang komunikasi bagi semua masyarakat gitu istilahnya, melalui press briefing atau mungkin kanal digital yang kita miliki, di mana, saya bisa melihat dan saya setuju kalau mungkin memang masih ada kekurangan, tapi kalau menurut saya sendiri, eee, kekurangan ini tuh, apa ya, kalau menurut saya kekurangan ini tuh bukan berarti komunikasinya gagal gitu. Kekurangan itu belum berarti gagal, kekurangan itu bagian dari prosesnya kalau menurut saya. Ya memang pemerintah juga sudah memberikan, apa ya, ruang komunikasi yang cukup banyak, tapi ya balik lagi, untuk apa ada ruang komunikasi banyak, tapi komunikasinya tidak yang spesifik gitu, tidak yang konsisten dan juga tidak yang transparan. Jadi kan, ya sama aja balik lagi, itu kan cuman buat ngebuat image doang. Kayak ibaratnya nih formalitas, kayak ibaratnya nih, misalkan saya, tokoh pemerintah, ya ini kita buang, kita sorry, kita buka ruang Ya, kita buka Iya, kita ruang buka ya. ruang. kita buka ruang komunikasi yang banyak nih, ini untuk pemerintah ini untuk menteri ini untuk ini gitu. Tapi tidak ada yang direspon sama sekali atau responnya yang sangat lama, tidak dalam 1 kali 24 jam, ya untuk apa itu loh, itu yang dipertanyakan. Terus juga kalau misalkan 2/3 responden ragu, berarti PR politiknya belum cukup menyentuh esensi kebutuhan politik yang baik, gitu. Oke, terima kasih dengan jawaban-jawaban kalian ya. Terima kasih juga. Ya, dan untuk terakhir banget nih, singkat saja, durasi ya, singkat saja. Sebelum kita tutup, boleh minta satu kalimat ringkas dari kalian, kalimat atau pokoknya yang ringkas aja. Dan kalau boleh, kalau kalian ada masukan untuk kalau kalian bisa memberi masukan langsung dari kebijakan ini mau kasih masukan apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke. Satu kalimat dari saya, kalau menurut saya, program MBG sendiri ini adalah langkah yang sangat besar dan political PR itu sudah membantu publik untuk memahami manfaat dari program ini sendiri. Jadi kalau menurut saya, pemerintah itu sudah berada di jalur yang benar. Kalau menurut saya sendiri, ya tidak ada salahnya sebenarnya dengan program MBG ini. Apabila ingin dilanjutkan dan menurut pemerintah itu baik, ya silakan, kita sebagai rakyat. Cuman ya perlu digarisbawahi, ya PR pemerintah itu harus lebih transparan lagi gitu dan dialogis. Jangan hanya menonjolkan citra positif saja, tapi juga jelaskan risiko dan tantangannya gitu. Lebih baik. Oke, terima kasih. Cukup panjang ya. Oke, jadi sekian dari diskusi kita hari ini. Terima kasih udah berdiskusi dengan sehat dan kritis ya.
Semoga dari diskusi ini publik bisa melihat kalau kebijakan itu tidak hanya soal angka tapi soal narasi dan juga bagaimana komunikasinya dikemas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.